A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada video kali ini. Salawat serta salam kita hadiahkan buat junjungan alam Rasulullah SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bahan tugas dari mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih yang diampu oleh dosen kami Ibu Sukmana Hilda. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang maslahah mursalah dan penerapannya pada ekonomi. Yang pertama tentang pengertian dari maslahah mursalah itu sendiri. Islam mengenal adanya hukum maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Sedangkan secara istilah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya sesuatu itu dilakukan. Dikutip dari jurnal penerapan maslahah mursalah dalam ekonomi Islam karya Profesor Dr. Ahmad Qorib dan Dr. Isnaini Harahap, maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Namun, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah atau keterangan, dalil atau argumentasi, ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan yang terselubung. Berikut ini adalah beberapa contoh dari maslahah mursalah. Itu yang pertama, ini tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 ini, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara dan sholat menggunakan masker, itu contohnya. Terus yang kedua, ini pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, warisan dan lainnya. Yang ketiga, apabila uang kas negara mengalami defisit tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang yang hanya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak saja, sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi. Terus ada yang keempat, yakni dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada naus yang melarang pengumpulan Al-Quran dari hafalan dalam bentuk tulisan. Namun, sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan. Karena meninggalnya sejumlah penghafal Quran dari generasi sahabat. Terus ada selanjutnya penerapan maslahah mursalah dalam ekonomi Islam itu menurut Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap. Sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', Imam Al-Ghazali memandang maslahah mursalah hanya sebagai sebuah metode istimbat atau menggali atau penemu hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional maslahah mursalah tidak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali secara tegas. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif, Suratman Putra, terhadap contoh-contoh kasus maslahah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah mursalah, yaitu hanya di bidang muamalah saja, yang dianggap sebagai orang yang paling berani dan paling kontroversi pendapatnya tentang maslahat, bukan maslahah mursalah, karena pandangannya tentang maslahah mursalah berbeda dengan arus mainstream. Menurut At-Tufi, maslahat tidak berlaku pada bidang ibadah, muqaddarah dan sejenisnya, dan hanya berlaku pada bidang muamalah. Nas dan ijma'
merupakan dalil terkuat pada bidang ibadah, sedangkan yang menjadi dalil terkuat untuk menetapkan hukum pada bidang muamalah adalah al-maslahah. Baiklah, hanya sampai di sini penjelasan tentang maslahah dan maslahah mursalah dan penerapannya pada ekonomi. Jika ada kutipan, pernyataan atau informasi yang kurang atau salah saat disampaikan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.